Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah kita bergabung kembali ya dalam pembahasan soal UP dan pretest ya Pak Ilmi. Iya. Pada malam hari ini kita akan mencoba soal baru yang sudah di-share ya, Pak Ilmi, yang sudah di-share oleh teman-teman atau bagaimana ini? Ada beberapa soal yang sudah di-share oleh teman-teman kita yang mungkin sudah mengikuti pretest mungkin ya Pak Ilmi ya. Nanti ada beberapa soal yang akan kita bahas bersama. Sebelum kita ke pembahasan soal, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Ya. Dan untuk peserta bimbel, sertifikat sudah di-share ya. Nanti sudah. Ya, nanti dicari namanya, itu bentuknya JPG ya. Bentuknya JPG, nanti digabung aja Bu. Jadi dua depan sama belakang ya, diunduh. Ya, silakan Pak Ilmi untuk memulai. Terima kasih Bu Susi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semuanya, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat, dimudahkan segala urusannya dan tentunya dikabulkan hajatnya untuk bisa lulus UP maupun pretest ya. Jadi pada malam hari ini bahasan kita hanya untuk UP ya Bapak Ibu ya, persiapan untuk UP bulan Agustus. Untuk yang pretest besok siang pukul 13 baru kita bahas untuk yang soal-soal terbaru. Jadi untuk yang pretest itu besok pukul 13 WIB ya. Jadi pada ini bahasan kita masih seputar untuk UP yang pedagogik Bapak Ibu ya. Ada yang ditanyakan barangkali sebelum saya share screen? Silakan Bapak Ibu, ada yang bertanya barangkali sebelum. Mau tanya Pak? Ya, silakan. Boleh tahu informasi untuk tanggal UP-nya kapan ya Pak? Tanggal UP-nya itu kalau info terakhir itu di awal Agustus. Awal Agustus ya Pak ya? Iya. Soalnya ada kawan bilang diundur lah, ada yang satu enggak lah, jadi bingung kami Pak. Lah ini Bu, ini yang UP bulan Juni itu sampai hari ini juga belum pengumuman itu. Benar Pak, soalnya kami juga belum tahu. Iya, gitu kan. lah. Jadi informasinya itu dari pemerintah sendiri itu simpang siur Bapak Ibu. Simpang siur. Kayak yang pretest itu kemarin itu juga begitu. Ada pengunduran, kemudian ada yang error diulang lagi gitu. Jadi terkesannya sepertinya belum siap gitu loh ya. Jadi ya kita maklumin sajalah. Ya itu. Jadi, kalau saya sudah keluar Pak ya, jadwalnya. Kita maklum. Jadwal untuk UP. apa Bu? Sudah keluar. Tanggal 5-6 Agustus insya Allah. 5-6 Agustus ya Bu. Soalnya saya lihat pun sampai tanggal 8 kalau nggak salah ya. Yang di Gresik, Universitas Gresik Muhammadiyah itu 5-6. Besok pembekalan UKIN. Besok pembekalan UKIN insya Allah. Terus tanggal 31 sampai tanggal 2 kalau nggak 3 itu UKIN-nya. Terus 5-6 itu Agustus itu UP. Sama Bu di Hampus seperti itu juga tanggal 5-6. Cuman kita belum tahu ya kita dapatnya. Maksudnya itu
kalau belum cetak kartu, Bu, itu belum Iya, positif, Bu, benar-benar. ya. Nah, jadi Oh, Ibu gitu memang nggih. iya, jadwal terakhir itu memang tanggal 5-6 ya. Kalau infonya itu. Tapi kalau belum cetak kartu artinya belum pasti. Oh, Seperti itu bisa mundur ya. lagi berarti Pak ya. Bisa mundur lagi ya. Bisa mundur lagi. Jadi Bapak Ibu yang penting ini gini ya. Jadi untuk yang UP maupun Prites itu yang penting itu kita persiapan saja belajarnya. Soal waktunya itu kapanpun ya kita harus siap sedia gitu aja intinya ya. Yang paling sering itu diundur, yang paling sering itu. Oh, gitu nggih. Iya, yang paling sering itu diundur. Jadi Bapak Ibu enggak usah ragu, enggak usah khawatir, enggak usah panik. Karena apa? Karena ya memang seperti itulah yang terjadi di Indonesia ya. Jadi kita harus sabar menghadapi itu dan juga yang terpenting tadi persiapan, menyiapkan mental maupun pengetahuannya. Biasa Seperti kemarin itu yang kami berikan itu Prites itu tahun lalu itu banyak yang keluar dengan kisi-kisi. Ternyata untuk yang tahun ini yang angkatan D kemarin itu banyak yang baru dan keluar dari kisi-kisi. Maksudnya itu melenceng dari kisi-kisi gitu ya. Ya inilah yang terjadi itu ya. Jadi ya kita itu intinya itu hanya usaha. Soal nanti yang terjadi apa ya kita pasrahkan saja. Yang penting kita sudah berusaha sesuai kisi-kisi. Nah itu. Ya, Bapak Ibu ada yang tanya lagi sebelum saya share? Silakan satu kesempatan lagi. Ada. Di mood Bu Susi yang itu Bu Susi. Nah, ada yang tanya lagi Bapak Ibu? Silakan. Nggak ada ya. Kalau enggak ada kita lanjut saja ke pembahasan. Jadi intinya itu ya Bapak Ibu ya yang UP bulan Agustus itu memang jadwalnya tanggal 5 sama 6. Nah, tapi kalau belum cetak kartu bisa jadi nanti mundur. Karena apa? Karena yang UP yang bulan Juni itu sampai hari ini pengumumannya juga ditunda. Harusnya pengumumannya tanggal 10 Juli ya Bu Susi ya. Biasanya berapa lama Pak pengumuman sama ujiannya? Harusnya itu 1 minggu sudah keluar pengumumannya kurang lebih. Ini katanya terkait dana Pak. Nah itu. Jadi ya kita ikuti saja prosesnya. Mudah-mudahan perjuangan kita itu membuahkan hasil yang terbaik lah. Amin. Walaupun kita itu sempat tertunda gitu ya. Jadi sampai hari ini pun ini yang sudah UP itu masih menunggu-nunggu hari ini itu ya. Yang sudah apa, Pak. Jadi kami kan belajarnya terus masih. Ya oke, Bapak Ibu. Yang penting jangan panik ya. Jadi terus update informasi. Kalau memang diundur ya harus sabar ya kan, belajar lagi ya gitu. Jadi kalau sudah waktunya ya nanti kita ujian gitu ya. Baik Bapak Ibu, pada malam hari ini saya izin share screen untuk materi pedagogik ya. Nah, pedagogik ini yang paling sering muncul Bapak Ibu tidak asing lagi yaitu terkait dengan teori belajar Bapak Ibu ya. Kemarin juga saya lihat di soal pretest juga sama. Ternyata ini muncul ini ya. Drive, stimulus, respon ini ternyata muncul ini ya. Baik itu di UP maupun di pretest ya. Jadi Bapak Ibu tolong didengarkan dengan baik penjelasan saya. Teori belajar yang pertama yang harus kita kuasai adalah teori behavioristik. Teori behavioristik itu terkait dengan apa Bapak Ibu?
Simulasi. Stimulus, respon, penguatan ya. Siswanya cenderung pasif. Karena apa? Karena hanya dari guru saja. Dia hanya mengandalkan dari gurunya saja ya. Jadi di sini nanti siswanya itu cenderung pasif. Jadi ada dorongan, drive, ada rangsangan, stimulus, ada tanggapan, respon, dan penguatan reinforcement. Reinforcement nanti juga ada dua ya, nanti dibagi dua. Nah, teori behavioristik, teori belajar behavioristik itu dianut oleh Trondijk. Namanya teori koneksionisme. Jadi teori koneksionisme itu masih menganut paham behavioris. Ya. Nah, di sini ternyata setelah saya lihat soal yang update di pretest juga itu ada ini ternyata hukum kesiapan ya, law of readiness, kemudian latihan ya, kemudian hukum akibat. Jadi di sini itu siswa itu disiapkan terlebih dahulu, kemudian diberikan latihan-latihan, baru nanti ada akibat yang ditimbulkan. Nah, kalau ada semacam ini, maka teorinya teori Trondijk ya. Ini kemarin yang update terbaru di pretest itu keluar dan mudah-mudahan juga nanti di UP juga keluar ya Bapak Ibu ya. Izin Pak Hilmi bertanya. Ya. Untuk soal-soal yang kemarin mungkin di grup dikirim ya sama teman-teman, apakah di LMS ini ada Pak nanti? Terima kasih. Ya, di LMS itu sebagian itu ada yang keluar, Bu. Jadi kurang lebih yang keluar itu 50%. Nah, yang 50%-nya itu soal baru ternyata ya. Jadi ada tambahan-tambahan ya. Jadi maksudnya itu melenceng dari kisi-kisi ya, melenceng dari kisi-kisi. Ada yang melenceng dari kisi-kisi itu sebanyak 50%. Tapi kalau yang teori belajar itu rata-rata hampir mirip ya, banyak yang keluar ya. Hampir mirip apa yang ada di LMS. Gitu, Bu. Salah satunya yang keluar kemarin ini. Ya, ada hukum kesiapan, hukum latihan, hukum akibat itu setelah saya lihat, oh, ini ternyata teorinya Trondijk, yaitu teori asosiasi ya, atau disebut dengan koneksionisme. Kemudian yang kedua yang masih menganut behavioristik itu adalah Pavlov. Pavlov ini biasanya dikenal dengan teori klasikal conditioning ya, atau teori pengkondisian. Yang pertama fasenya akuisisi, pemberian stimulus yang pertama ya. Kemudian yang kedua fase eliminasi, menghilangkan sebagian stimulus. Stimulus itu apa, Pak? Stimulus itu rangsangan ya. Rangsangan itu kalau di dalam pembelajaran itu ya berupa macam-macam ya. Kadang itu berupa pertanyaan. Pertanyaan itu juga termasuk ke dalam rangsangan ya. Kemudian fase yang ketiga yaitu generalisasi, menyamakan stimulus. Fase yang keempat yaitu diskriminasi, membedakan stimulus. Kalau ada semacam ini, Bapak Ibu, maka ini adalah teorinya Pavlov. Ya. Kemudian yang ketiga yaitu teori operan conditioning atau pengkondisian operan oleh Skinner. Nah, Skinner di sini itu cenderung yaitu reinforcement ya. Skinner itu dia lebih banyak itu ke reinforcement, menekankan pada reinforcement. Reinforcement itu penguatan lah. Penguatan di sini ada penguatan positif, ada penguatan negatif lah. Penguatan positif itu berupa apa? Berupa hadiah, penghargaan yang baik-baik gitu ya. Penguatan negatif itu berupa apa? Berupa penundaan, tidak memberi penghargaan, memberikan tugas tambahan dan menunjukkan perilaku yang tidak disenangi ya. Itu reinforcement negatif.
Yang selanjutnya yang masih menganut teori behavioristik yaitu kognitif sosial oleh Bandura. Di sini ada 4 fase ya. Bandura itu ada 4 fase: menaruh perhatian, mengingat perilaku model, memproduksi perilaku, dan termotivasi untuk mengulangi perilaku tersebut. Nah, ini teorinya Bandura. Oke, dari teori behavioristik ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Tidak ada ya? Jadi teori belajar itu kalau di UP dan di pretest itu keluar Bapak Ibu ya, teori belajar itu ya. Jadi ini soal wajib itu ya. Nah, yang selanjutnya kalau tidak ada pertanyaan ke kognitif, kemarin itu ada juga soal terkait dengan anak itu langsung diberikan teori ketika dia itu olahraga ya, olahraga langsung diberi teori. Nah, kira-kira itu yang salah itu yang menyimpang apanya? Yaitu pendekatannya ini ya. Jadi harus dilihat dari sisi kognitifnya. Nah, itu ya. Di sini kan ada tingkatannya Bapak Ibu ya. Teori kognitif ini satu mengutamakan proses, yang kedua perubahan persepsi dan pemahaman, yang ketiga materi disusun dari yang sederhana dan kompleks. Guru mengamati perbedaan yang ada pada setiap murid. Jadi gaya belajarnya itu diperhatikan juga ya. Kesiapan belajarnya, gaya belajarnya dan lain-lain itu diamati. Kemudian yang kelima, siswa menjadi mandiri dan lebih kreatif. Jadi berbeda dengan yang behavioristik tadi. Kalau behavioristik tadi menekankan pada apa Bapak Ibu? Pada hasil. Kalau yang ini menekankan pada menekankan pada proses ya. Kalau jadi perbedaannya di situ antara kognitif dengan behavioristik. Nah, di kognitif ini ada teorinya Pease. Pease itu mengenal 4 fase atau 4 tingkatan intelektual. Ada sensori motor, ada praoperasional, ada operasional konkret, ada operasional formal ya. Sensori motor usia berapa Bapak Ibu? 0 sampai 2 tahun. 0 sampai 2 tahun. 0 sampai 2 tahun ini kalau diberi teori kira-kira bisa apa enggak? Tidak. Tidak ya. Jadi kalau memberi anak itu sesuaikan dengan perkembangan kognitifnya. Kalau anak SMP diberi langsung teori mungkin masih bisa. Ya, tapi kalau masih SD itu biasanya diberikan contoh-contoh terlebih dahulu. Ya, sensori motor ini bisanya apa? Bisanya dia itu melakukan gerakan refleks seperti memegang, menghisap, menangis, bermain, meniru. Jadi dia itu sukanya meniru, ya. Nah, kemudian yang operasional, praoperasional itu 2 sampai 7 tahun. Ini di sini yang paling pesat perkembangannya itu bahasanya sangat pesat, bersifat egosentris, masih ego ya, kemudian cenderung berpikir memusat. Nah, ini untuk anak usia 2 sampai 7 tahun. Kemudian usia 7 sampai 11 tahun itu masuk ke operasional konkret ya, sudah bisa melakukan operasi hitung ya, itu sudah bisa Bapak Ibu ya. Nah, makanya kan kemarin kalau kita padukan dengan teorinya Brunner itu di sini itu diberikan semacam benda-benda yang konkret ya, Bapak Ibu ya. Nah, kemudian yang ketiga ini tadi operasional konkret ya, sudah mampu melakukan operasi hitung, kemudian menjumlahkan, menghitung volume, luas, berat dan lain-lain. Ini kelas berapa Bapak Ibu? 7 sampai 11 tahun ini kelas 5-6. 7. 7. Kita kelas 1. Ya, sampai kelas 6 ya. 1 sampai 4. Kelas 1 mungkin masih masuk yang atas ini ya, kelas 1 ya. Makanya kan ada sekarang berarti kelas 2 ya.
Iya, kelas 2 ya, kurang lebih ya. Kelas 2, iya, kurang lebih kelas 2, Pak. Sampai Karena 6. Makanya kalau kelas 1 itu sekarang kan ada masa transisi ya. Transisi PAUD SD. Nggak boleh langsung diberikan ini kan ya. Nggak boleh langsung disuruh operasi ini lah. Boleh, tapi dengan sesuatu yang menyenangkan, artinya menggunakan yang kemarin itu inaktif, ya, nggak inaktif. Jadi pakai benda nyata. Benda nyata. Jadi misalkan penjumlahan gitu ya, buah apel 2 ditambahkan dengan buah apel 2 disuruh menghitung, begitu. Nggak langsung operasinya, operasi penjumlahan langsung simbolnya nggak bisa. Ya. Jadi harus bertahap. Makanya ada kemarin itu ada meluncurkan transisi PAUD SD, ya, PAUD SD yang menyenangkan. Oke, yang selanjutnya yaitu operasional formal lah. Operasional formal ini sudah mampu memberikan alasan. Biasanya anak SMP, ya kan? Jadi dia sudah bisa memberikan alasan, mengkombinasi beberapa alasan, menggabungkan beberapa alasan dan lain sebagainya itu masih bisa. Ya, ini teorinya Pease. Kemudian yang Gagna kemarin keluar ya Bapak Ibu ya. Sudah baca soal yang terbaru kemarin? Iya itu ada Pak kayaknya tuh kemarin. Gagna kan ada kan? Ya. Nah, ini ada di LMS ada ya. Gagna itu dia di sini cenderung belajar itu seperti komputer Bapak Ibu. Ada masukan, input, kemudian diproses, keluar. Ya, keluar halo Ibu, dimut ya. Oke. Baik Bapak Ibu, jadi Gagna ini kemarin keluar ya. Ternyata di sini Gagna itu memberikan istilahnya itu gambaran belajar itu seperti cara kerja komputer. Jadi kita berikan masukan, kita ajar, kemudian kita proses, ya. Nah, setelah itu nanti ada hasil. Jadi Gagna itu cenderung seperti itu, ya. Kemudian yang ketiga masih kognitif yaitu teorinya Brunner. Ini yang saya sampaikan tadi ya. Jadi kalau ngajar anak TK maupun anak kelas 1 itu kenalkan dulu ini Bapak Ibu. Rata-rata matematikanya kelas 1 itu ya bentuk-bentuk gambar ya kan. Itu nanti ikonik. Jadi awalnya itu dikenalkan benda nyatanya dulu, inaktif, kemudian yang selanjutnya itu apelnya tadi itu kalau sudah tahu benda nyatanya baru dialihkan ke gambar. Kalau gambar itu sudah bisa menjumlahkan menggunakan gambar, baru ke simbol matematikanya, begitu ya. Ke simbol matematikanya. Jadi urutannya kalau Brunner itu inaktif, ikonik, simbolik ya. Selanjutnya yang keempat yaitu teori bermakna dari Ausubel. Ausubel itu berarti belajar itu harus memiliki makna. Itu Ausubel. Oke, yang selanjutnya konstruktivistik ini kemarin juga keluar saya lihat. Ayo, masih ingatkah yang di soal itu apa Bapak Ibu? Yang di pretest yang kemarin di ini ya. Jadi pretest untuk PGSD maupun UP itu hampir sama ya. Jadi teori belajar. Apa kemarin Bapak Ibu masih ingat? Ada yang siswa membangun pengetahuan sendiri, Pak. Nah, membangun pengetahuannya sendiri, mencoba itu ya? Iya, Pak. Nah, mencoba hal baru lah itu masuk kognitif ya, masuk konstruktivistik. Ya. Jadi konstruktivistik atau konstruktivisme itu siswa membangun pengetahuannya sendiri. Lah, supaya bisa terbangun pengetahuannya siswa itu sendiri, maka guru itu harus banyak-banyak memberi kesempatan kepada siswanya. Memberi kesempatan apa Bapak Ibu?
mengeluarkan pendapat, gagasan, ide, dan menceritakan pengalamannya. Ini ya. Nah, ada juga teori ini dari Piaget juga ya. Konstruktivisme dari Piaget. Kalau tadi itu dia menganut, jadi Piaget itu dua ya. Selain dia kognitif juga ke konstruktivistik ya. Di sini ada asimilasi, ada akomodasi. Apa bedanya asimilasi dengan akomodasi? Kalau asimilasi menggabungkan pengetahuan. Kalau akomodasi menyesuaikan dengan pengetahuan yang didapat ya. Nah, ada yang bisa mencontohkan antara asimilasi dengan akomodasi? Satu contoh, Bu, silakan. Kalau asimilasi, contohnya sekarang diberikan buah apel, Pak, nama buah-buahan. Terus anak menyesuaikan, misalkan buah apel itu ada yang warna merah, ada yang warna hijau. Seperti itu, Pak ya. Diberikan buah, dia itu warnanya merah, ya. Begitu ya asimilasi. Kemudian buah itu ternyata dia itu mengatakan kalau merah itu pasti nanti buahnya itu buah apel. Padahal tidak semua merah itu apel ya. Dia diberi buah apel warna merah. Akhirnya ketika ketemu buah lagi yang warnanya merah, pasti dia mengatakan ini adalah apel. Itu berarti masih asimilasi. Kalau sudah menyesuaikan, oh ternyata buah yang warna merah itu tidak semuanya itu adalah buah apel. Nah, kalau sudah menyesuaikan seperti itu berarti sudah masuk akomodasi. Gitu ya. Awalnya kan asimilasi, dia itu memukul rata. Kalau yang warna merah pasti apel kan gitu ya. Nah, ternyata setelah dia tahu, oh ternyata tidak semua yang buah warna merah itu adalah apel, sudah disesuaikan. Nah, jadi Pak, mohon maaf, maksudnya berarti menggabungkan itu yang tadi Pak ya, yang warna merah dianggap apel dengan saja warna gitu merah ya. Oh iya. Ya, jadi terus kalau dia sudah menyesuaikan, oh ternyata warna merah itu tidak semuanya itu adalah buah apel, ada tomat juga warna merah. Berarti kan dia sudah menyesuaikan kan ya? Iya, Membangun menyesuaikan lagi. jenisnya jadinya Pak ya. Yang tadinya itu dia menerima mentah bahwasannya yang merah pasti apel. Nah, ternyata dibangun ulang. Nah, kan di sini kan membangun kembali ya struktur mental. Jadi dibangun ulang. Oh, ternyata tidak semua buah yang merah itu adalah buah apel. Gitu ya, asimilasi, akomodasi, dan ini terjadi Bapak Ibu ketika anak itu pertama kali bayi itu mesti seperti itu ya, mesti seperti itu. Kalau lihat apapun itu mesti digigit gitu ya, mesti digigit. Nah, dikiranya itu semuanya itu makanan gitu. Kan nggak bisa membedakan kan, dikira pokoknya ada di depan ya digigit. Nanti lama-kelamaan oh ternyata ini enggak makanan, ini makanan, itu tahunya berarti sudah menyesuaikan akomodasi ya. Oh, berarti yang tadi itu yang bayi memakan setiap yang dilihat, yang dipegang itu masuk asimilasi jadinya Pak? Iya, masuk asimilasi dia. Baru nanti disesuaikan. Oh, ternyata yang ini bisa dimakan, yang ini enggak bisa dimakan. Itu berarti sudah akomodasi, penyesuaian ya. Nah, gitu. Ya itu alamiah Bapak Ibu ya, alamiah. Memang awalnya itu kita seperti itu ya dulu itu ya. Ketika kita melihat api itu kan dulu awalnya kan ya api itu berbahaya kan ya. Wah, panas gini ya, berbahaya lah. Lihat api lagi takut ya. Lihat api lagi takut. Ternyata tahu ibunya memasak. Oh,
ternyata api itu bisa dimanfaatkan untuk hal yang lain, tidak semuanya berbahaya. Itu sudah masuk akomodasi. Ya. Ini memang kadangkala itu kalau tidak memahami itu bingung ini. Asimilasi itu apa sih? Nah, itu ya. Nah, selanjutnya itu ada Vygotsky. Nah, belajar menekankan interaksi dengan orang lain atau disebut dengan sosiokultural. Jadi kalau kita itu apa ya istilahnya ya, kalau seperti kemarin itu corona itu berarti kita di apa Bapak Ibu? Corona itu kan diisolasi kita kan ya. Ya. Nah, kira-kira bisa berkembang apa enggak tanpa interaksi dengan orang lain? Tidak bisa, Pak. Tidak bisa ya. Jadi di sini harus kita itu supaya bisa berkembang pengetahuan kita harus interaksi dengan orang lain. Orang lain. Maka namanya juga makhluk sosial ya, kan, Pak. makanya disebut dengan sosiokultural. Kultural. Begitu ya. Selanjutnya humanistik. Humanistik ini memanusiakan manusia. Jadi manusia yang ideal, yang dicita-citakan itu humanis. Kalau sibernetik Bapak Ibu berhubungan kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi. Teknologi. Nah, yang selanjutnya ada di sini teori belajar David Kalb. Itu ada 4 tahapan, yaitu konkret. Konkret itu berarti mengalami kejadian secara langsung. Kemudian secara nyata. Ada juga yang aktif, reflektif, artinya dia memahami permasalahan, tahu akar masalahnya, tapi belum tahu solusinya. Nah, itu urutan yang kedua ya. Jadi yang pertama mengalami secara langsung, yang kedua itu tahu akar masalahnya tapi belum tahu solusinya, baru konseptualisasi itu yaitu mampu memecahkan masalah. Yang keempat, ini yang paling tinggi yaitu eksperimentasi, yaitu mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi solusi tadi dia sudah bisa memecahkan masalahnya, terus diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ini namanya teorinya itu teori belajar dari David Kalb ya, Kalb. Nah, dari 5 teori belajar ini ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Barangkali Pak kemarin tes itu seperti ini Pak, teman saya yang teori belajar barangkali ada. Karena kalau PGSD pasti ya Bapak Ibu, bukan hanya PGSD, semua jurusan yang di bidang pendidikan itu teori belajar pasti ada ya. Bobotnya itu kemarin itu kurang lebih ada itu 30% ya. Kalau saya baca kemarin itu 30% itu adalah teori belajar ya, kurang lebih 30%. Oke, ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Saya Pak. Ya, silakan. Ini tumben saya masalah teori belajar David ini Pak. Kira-kira kalau di soal kata kuncinya apa Pak ya? David itu kata yang kemarin kan sampai sibernetik yang dibahas. Kalau kata kuncinya David ini, kata kuncinya ya 4 tahap ini Bu. Konkret, aktif dan reflektif, konseptualisasi, eksperimentasi. Nah, kata kuncinya konkret itu berarti mengalami kejadian secara langsung. Itu kata kuncinya. Konkret berarti kejadian langsung. Ya. Aktif reflektif berarti tahu akar masalah. Masalah. Ya. Konseptualisasi berarti mampu memecahkan masalah. Eksperimentasi mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ini sudah kata kuncinya ya, yang saya garis bawah itu ya. Oke, ada lagi silakan terkait dengan teori belajar. Tidak ada. Nah,
Jadi kalau Bapak Ibu sudah menguasai ini, insya Allah untuk yang teori belajar itu ketika ada soal itu bisa dijawab dengan baik Bapak Ibu ya. Sekarang ke berikutnya yaitu penilaian pembelajaran. Nah, penilaian ternyata keluar juga ya. Penilaian kemarin keluar juga ternyata saya lihat ya. Yang prinsip-prinsip penilaian ternyata keluar Bapak Ibu ya. Ini siap sedia ya untuk Bapak Ibu. Nah, yang pertama prinsip penilaian itu objektif artinya berbasis standar. Terpadu artinya terencana, menyatukan, berkesinambungan itu artinya terpadu. Holistik artinya mencakup semua aspek. Aspeknya ada berapa Bapak Ibu? Aspek yang kita nilai itu ada berapa? 3. Ada 3 ya. Sikap, afektif, psikomotorik, kognitif. Nah, itu 3 itu ya. Kemudian ada nilai ekonomis, ini prinsipnya ya. Prinsip ekonomis yaitu efisien dan efektif. Transparan itu berarti dapat diakses semua pihak. Itu namanya transparan. Valid itu dapat mengukur kompetensi hasil belajar. Valid. Beracuan kriteria berarti didasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi. Ya. Berarti dia itu harus beracuan pada KD ya. Nah, kalau di kurikulum Merdeka ganti nama saja kan ya. Benarnya sama ya. Akuntabel artinya dapat dipertanggungjawabkan ya. Kemudian ada edukatif itu mendidik dan memotivasi. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi besok kalau keluar prinsip penilaian, Bapak Ibu bisa menjawab. Kata kuncinya yang mana Pak? Yang warna hitam-hitam ini loh. Ini kata kuncinya ya. Yang selanjutnya, lah ini ranah afektif itu bisa dinilai dengan apa saja Bapak Ibu? Observasi, penilaian diri, kemudian penilaian antar peserta didik. Yang keempat yaitu jurnal. Ya, ini kalau kita menilai sikap dari peserta didik kita. Kalau menilai pengetahuan kita yaitu dengan tes tulis, lisan, penugasan. Tes lisan, kemudian tes penugasan. Ini kalau kita mau menilai pengetahuan ya. Kalau menilai keterampilan, pakai apa Bapak Ibu? Unjuk kerja. Kemudian proyek. Ya, proyek, kemudian ada produk. Ada lagi portofolio. Portofolio itu apa sih Bapak Ibu? Kumpulan karya-karya Pak ya. Karya-karya itu portofolio. Apa bedanya produk dengan proyek? Kalau proyek dalam waktu singkat, produk yang dalam waktu lebih lama. Kurang tepat Bu. Ada lagi yang kalau menghasilkan karya, prosesnya produk hasil dari proyek. Ya. Proyek membutuhkan waktu Pak, sedangkan produk hasilnya. Kalau produk itu hasil karya. Proyek itu menghasilkan karya itu butuh rentang waktu. Produk itu proses, kalau proyek itu hasil. Proyek itu hasil pengamatan, Mbak. Pak. Ya. Kalau produk itu proses pengamatan, kalau proyek hasil pengamatan, Pak. Produk itu nanti yang dinilai adalah hasilnya. Misalkan buat peta gitu ya. Itu petanya yang dinilai.
Nah, petanya, misalkan buat patung gitu, patungnya yang dinilai. Kalau proyek itu rentan waktunya tadi itu, ya rentan waktunya itu seperti kita menilai anak mencangkok, ya kan? Nah, itu kan ada rentan waktu lah. Tiap rentan waktu itu dinilai. Prosesnya itu ya Pak ya. Proyek ya. Nah, ke situ ya Bapak Ibu bedanya. Oke, nyampe sini ada yang ditanyakan. Ini biasanya juga keluar Bapak Ibu, ada evaluasi diagnostik ini biasanya untuk mengetahui kelemahan siswa. Kelemahan siswa. Yang di awal itu Pak ya? Ya, yang di awal. Kelemahan siswa. Nah, yang ini biasanya yang didiagnosa itu apa Bapak Ibu biasanya? Gaya belajar. Minat. Belajar. Kemampuannya di bidang Belajarnya, kemampuan dalam bidang apa? Ya, minatnya ya. Ya. Ini diagnostik namanya ya. Kalau ada juga evaluasi selektif, menyeleksi anak-anak yang sesuai dengan kriteria, itu selektif. Kalau evaluasi penempatan ini untuk menempatkan anak. Oh, ini anak ini masuk program ini, anak ini masuk program ini, biasanya kejuruan ya. Kemudian ada evaluasi formatif. Formatif itu untuk memperbaiki ya, memperbaiki ulangan harian itu masuknya ke formatif. Kalau sudah ulangan akhir itu namanya sumatif. Karena menentukan hasil dan kemajuan belajar siswa. Ya, itu. Ada lagi, silakan. Barangkali ada yang ditanyakan. Tidak ada? Ya, tidak ada Pak. Yang selektif itu Pak ya, lebih ke apa ya? Selektif ke bersama-sama diagnostik. Memilih siswa selektif itu biasanya untuk lomba, Bu. Untuk bukan lomba di pembelajaran ini. Lomba. Oh, anak ini sesuai kriteria yang dilombakan, cocok ini ikut lomba gitu. Jadi untuk menyeleksi ya, menyeleksi. Pilih yang terbaik gitu ya, Pak. Iya, dipilih yang terbaik yang sesuai dengan kriteria programnya. Jadi yang diikuti itu program apa? Oh, anak ini sesuai kriteria, ini cocok ini. Berarti dia masuk gitu ya. Kalau penempatan itu biasanya ya seperti anak SMK itu ya, penjurusan ya. Penjurusan. Kan di program pendidikan tertentu ya, penjurusan. Oke, ada lagi silakan. Kalau enggak ada saya lanjutkan ke soal ya. Saya lanjutkan ke soal seperti kemarin. Halo Pak. Ya. Ini Pak, mohon maaf, saya mungkin terlambat masuknya, tapi nggak tahu apakah sudah ditanyakan Pak belum. Masalah sertifikat itu Pak, memang nggak berurutan ya Pak ya nama abjadnya? Nama abjadnya tidak berurutan, iya. Oh, makanya jadi kami kewalahan nyari kan karena nggak berurutan bisa pelak tahu urutan namanya gitu loh. Iya. Jadi harus kami buka satu persatu dong Pak, nengok nama. Kalau pengen cepet itu ya buka di laptop loh Bu, langsung aja di-shred, digeser ke bawah gitu tahu ya. Nah, oh gitu. Iya. Terima kasih ya Pak. Sama-sama. Bapak, saya itu belum buka yang sertifikat kok. Sudah ada ya linknya ya? Loh, linknya nggak ada. Masa sih Bu? Menunggu pesan. Ada Bu di grup. Ini kok menunggu pesan ini mungkin membutuhkan waktu beberapa saat gitu. Itu ya di HP saya. Jaringan kali Bu. Oh iya ya. Ya kaget ini hilang. Iya ya. Tadi sudah sempat muncul tapi saya belum ngeklik keburu masuk Zoom ini. Ya, oke. Iya nanti ya mungkin jaringan nggih. Iya Pak. Terima kasih. Oke.
Ya, ini Bapak Ibu ya. Jadi saya langsung saja karena memang waktunya terbatas. Jadi di sini itu sudah ada kunci jawabannya. Dan Bapak Ibu lihat untuk yang kuning-kuningnya ini ya. Nah, di sini ada salah satu yang baca, silakan. Ini kemarin yang di pretest ada ini, pretest PGSD. Ini keluar ini ya. Coba diamati tadi yang di-share teman-teman itu, soal yang terupdate, ini keluar ternyata. Nomor berapa itu tadi ya, itu keluar. Dan di UP juga biasanya keluar ya. Silakan Bapak Ibu. Nomor berapa Pak? Nomor 1. Oke, izin Pak. Silakan. Menerapkan berbagai pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang mendidik secara kreatif dengan mengintegrasikan teknologi merupakan kompetensi inti pedagogik pada aspek penguasaan pada teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran. Nah, kata kuncinya apa di sini? Kalau di sini ada pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran. Teknik pembelajaran itu masuknya adalah ke teori, teori dan prinsip pembelajaran, ya kan? Teori dan prinsip pembelajaran. Nah, selanjutnya kalau ada stimulus respon pasti masuknya ke teori behaviorisme ya. Itu tadi yang di-share teman-teman ya. Tahu ya Bapak Ibu ya tadi ya, yang di-share teman-teman yang panjang gitu ya. Yang di WA. Nomor berapa ya? Itu diminta jawaban. Sudah dibaca apa belum? Belum. Belum. Enggak semua Pak, tapi tahu. Yang minta sekilas. jawaban aja. Iya, lah. Padahal saya yang enggak ikut ujian, tapi saya yang mengamati ya. Bapak Ibu yang ikut ujian malah enggak mengamati ya. Ujian malah enggak mengamati ini ya. Nah. Iya Bapak, belum sempat baca. Oh, belum sempat baca ya. Jadi Bapak Ibu, saya itu lebih khawatir dari Bapak Ibu ya, karena saya punya beban mental itu kalau enggak lulus itu kan saya itu gimana gitu loh ya. Jadi katanya enggak boleh panik, Pak. Loh, tidak boleh panik, tapi saya itu punya beban mental, Bu, maksudnya. Kalau saya itu tidak bisa mengantarkan Bapak Ibu lulus itu kan ada gimana gitu loh di hati itu ya. Jadi ada kami berusaha lah gitu ya. Jadi sebisa mungkin kami itu dari tim RGS itu ya menyuguhkan yang terbaik ya, melayani Bapak Ibu itu sehingga Bapak Ibu itu bisa lulus 100%. Insya Allah lulus semua Pak. Allah lulus tahun ini. Makanya walaupun sudah selesai gitu kadang ada yang terupdate gitu ya, kami punya apa ya panggilan panggilan hati untuk ini ya, untuk membahas lagi gitu ya. Nah, salah satunya yang ini teori ini keluar ya Bapak Ibu. Jadi ini kata kuncinya apa sih Pak? Ya stimulus, respon ya kan. Nah, itu larinya ke teori behavioris. Kemudian yang ini juga keluar ini yang tadi itu mencoba-coba ya. Iya. Peraturan pola, menyusun rumus-rumus, itu masuknya konstruktivisme karena di sini kalau mencoba-coba itu artinya kan membangun pengetahuannya sendiri. Ya, membangun pengetahuannya sendiri. Nah, yang ini, yang RPP ini ternyata yang keluar itu adalah urutan-urutannya ya. Pak. Iya. Urutan-urutannya di LMS ada Pak, ada ternyata dan itu keluar. Nah, ya beruntunglah yang sudah mengakses LMS kita ya, itu keluar ternyata ya. Nah, tujuan pembelajaran itu masuknya di mana Bapak Ibu? Dimuat di mana? RPP. Nah, kalau sekarang itu
tujuan itu jadi apa Bapak Ibu? CP. CP, capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran. Nah, sama juga Bapak Ibu ya. Pak, kalau yang terbaru itu apakah masih menggunakan KKO? Masih. Ya, jadi Bapak Ibu itu enggak akan apa ya? Istilahnya itu kalau belajar itu enggak akan sia-sia gitu loh ya. Jadi kalau menguasai KKO itu di kurikulum Merdeka itu masih digunakan KKO itu ya, Bapak Ibu ya. Masih digunakan. Ya Pak enggak? Ada yang sudah pakai kurikulum Merdeka? Sudah Pak. Baru ini ya? mulai Pak. Pakai KKO apa enggak? Lah pakai kan? KKO Pak. Nah iya, masih ya. Jadi namanya saja baru tapi ya masih sama ya Bapak Ibu. Oke, di sini dalam mempersiapkan pembelajaran seorang guru akan selalu bertemu dengan istilah silabus dan RPP. Nah, RPP sekarang diganti modul ajar. Modul ajar. Nah, padahal dulu modul ajar itu ada sendiri ya. Modul ajar itu seperti buku paket ya. Iya, buku. Sekarang modul ajar namanya itu sama dengan RPP. Nah, ini kadang ya kalau yang enggak tahu yang membingungkan ya. Nah, silabus dan RPP sama-sama sebagai rencana proses pembelajaran. Perbedaannya kalau silabus berisi kompetensi dasar, sedangkan RPP mengarah ke kegiatan belajar untuk mencapai kompetensi. Itu bedanya di situ ya. Nah, selanjutnya yang nomor 6. Model pembelajaran yang memiliki keunggulan antara berpikir dan bertindak kreatif. Nah, kalau sudah kreatif ini berarti bukan behavioristik ya Bapak Ibu ya. Kalau sudah kreatif ini bukan masuk ke behavioristik tapi cenderung masuk ke kognitif atau apa Bapak Ibu? Konstruktif. Nah, konstruktivisme. Jadi masuknya ke situ ya. Memecahkan masalah yang dihadapi secara realistik, merangsang perkembangan kemajuan berpikir untuk siswa, menyelesaikan masalah yang dihadapi dengan tepat adalah yang mana Bapak Ibu? Di sini berbasis masalah. Maka model pembelajaran yang kita pilih yaitu problem solving. Atau biasanya itu PBL ya, pakai PBL. Kalau PJBL itu berbasis project. Oke, selanjutnya nomor 7. Seorang guru mengajukan pertanyaan kepada siswa dan tujuan agar siswa tersebut mengingat kembali mata pelajaran yang sudah dipelajari sebelumnya. Tersebut termasuk kegiatan apa Bapak Ibu? Anak-anak, mari membuat kalimat. Membuat kaitan ya kan. Biasanya membuat kaitan ini di awal apa di akhir? Di awal. Di awal. Ya kan? Di awal. Tujuannya apa itu Bapak Ibu di awal itu? Mengingat kembali materi. Mengingat kembali. Persepsi. Iya, masih di tahapan persepsi ya. Jadi Bapak Ibu kalau mengajar itu sudah seharusnya itu diingatkan dulu pembelajaran yang lalu. Yang kemarin. Nah, itu secara global saja sehingga anak-anak itu ingat kembali. Oh iya kemarin sudah belajar ini, sekarang itu lanjutannya kan gitu ya. Jadi membuat kaitan. Motivasi itu di mana Bapak Ibu letaknya itu biasanya kita kalau di motivasi? Di awal. Itu. Di awal juga ya. Motivasi itu rata-rata disetelkan apa ya biasanya kalau kita itu motivasi anak supaya tertarik dengan pembelajaran kita biasanya apa biasanya? Video. Menayangkan video. Dengan video, dengan audio, dengan cerita ya. Seperti itu. Nah, yang nomor 8. Ada salah satu yang baca silakan. Nomor 8. Nomor 8. Silakan. Izin membaca. Seorang guru menjumpai. Ya, silakan Bu.
Halo, seorang guru menjumpai kebiasaan belajar yang kurang tepat yang dilakukan oleh salah satu seorang siswanya, sehingga kesulitan dalam mengikuti pelajaran. Langkah awal yang tepat untuk mengatasi kesulitan belajar demikian yaitu A. Tunjukkan akibat atau dampak kebiasaan belajar yang salah terhadap prestasi belajar. B. Berikan kesempatan kepada siswa untuk mendiskusikan aspirasinya secara rasional. C. Ciptakan iklim sosial yang sehat antara guru dengan siswa dan antar siswa di dalam kelas. D. Susun aturan dan batas-batasan dalam proses pembelajaran. E. Berikan kesempatan memperoleh pengalaman yang menyenangkan atau memperoleh sukses dalam belajar meskipun prestasinya minimal. Ya, ini kata kuncinya apa Bapak Ibu di sini? Guru menjumpai kebiasaan belajar yang kurang tepat. Langkah awal yang tepat untuk mengatasi kesulitan belajar yaitu dengan apa Bapak Ibu? Memberikan kesempatan. Memberikan kesempatan memperoleh pengalaman yang menyenangkan atau memperoleh sukses dalam belajar meskipun prestasinya minimal. Itu ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Ini masuk ke teori apa tadi? Kalau kita runtut ke teori belajar tadi masuknya kemana ini? Memberikan pengalaman. Kognitif, Pak. Apa kira-kira? Konstruktif? Konstruktivisme. Kan membangun pengetahuannya sendiri. Caranya gimana? Membangun pengetahuannya sendiri itu caranya gimana? Yaitu dengan memberikan kesempatan. Memberikan kesempatan. Berikan kesempatan. Mengeluarkan apa tadi? Ide, gagasan, pendapat dan pengalaman. Nah, kalau kita tarik ke sana. Jadi kalau Bapak Ibu sudah menguasai teori tadi, pasti tidak akan keluar dari teori yang itu tadi ya. Oke, yang selanjutnya nomor 9. Silakan. Nomor 9. Silakan Bapak Ibu. Izin Bapak. Ya, silakan. Faktor yang penting dipertimbangkan oleh seorang guru dalam melaksanakan diskusi pemecahan masalah pada proses pembelajaran adalah A. Waktu yang tersedia untuk melaksanakan diskusi. B. Rumusan masalah yang harus didiskusikan. C. Jumlah peserta didik yang mengikuti pembelajaran. D. Motivasi belajar siswa. E. Ruang yang tersedia. Ya, oke. Faktor yang penting yang dipertimbangkan oleh seorang guru dalam melaksanakan diskusi. Nah, yang perlu dipertimbangkan apa Bapak Ibu di sini? Masalah yang harus pemecahan masalah, rumusan masalah. Ini terkait dengan isinya ya. Yang lainnya ini kan waktunya, jumlahnya, motivasi, ruangannya lah. Yang faktor yang harus diperhatikan guru dalam diskusi yang jadi pertimbangan yaitu rumusan masalah yang harus didiskusikan. Ya. Oke, yang selanjutnya di sini seorang guru menjumpai kelas yang motivasi dan prestasi belajar siswanya rendah. Hal utama yang menyebabkan motivasi dan prestasi belajar rendah adalah apa, Bapak Ibu? Pembelajaran kurang menghargai perbedaan. Betul ya? Kurang menghargai perbedaan individu. Betul itu. Jadinya rendah. Betul apa enggak ini? Ini di sini kemarin itu ada yang C dan E. Menyebabkan motivasi dan prestasi belajar rendah karena pembelajaran kurang menghargai perbedaan individu. Kalau perbedaan individu ini masuknya ke kognitif ya. Bapak Ibu masih ingat tadi kognitif. Nah, ini cocok juga nanti ya. Masuknya ke sini tadi kognitif. Nah, mengamati perbedaan pada setiap. Iya, mengamati perbedaan pada setiap individu sehingga tidak terjadi motivasinya rendah. Motivasi.
Iya, jadi kalau Bapak Ibu tahu teori belajar tadi, pasti jawabnya yang D. Ya kan? Nah, menyebabkan motivasi dan prestasi belajar rendah karena tidak diperhatikan. Gaya belajarnya anak ini kinestetik dikasih visual ya. Kurang ini ya, kurang maksimal gitu loh. Prestasi belajarnya jelas rendah ya kan. Satu kelas beda-beda itu gimana Bapak? Banyak murid, beda-beda itunya. Yang satu maunya seperti ini, yang satu seperti ini, terus gimana itu Bapak? Nah, itu kalau di kurikulum Merdeka kan harus membuat LKPD. Harus dilayani semua, kan gitu kan. Ya, LKPD-nya Namanya beda-beda. pembelajaran berdiferensiasi, kan gitu ya. Sementara di luar negeri itu berdiferensiasi itu minimal 2 guru dalam satu kelas, jumlah siswanya itu 10 sampai 15. Gitu Kira-kira di Indonesia kira-kira gimana kira-kira ya. Kita ini sambil belajar sambil yang mau menyelami. Gurunya 1. Nah, gurunya 1, jadi kurang maksimal. Sama Pak Menteri. Bisa diterapkan bisa, tapi kurang maksimal diferensiasinya. Jadi diferensiasi itu kan intinya gini ya, ada yang konten, ada yang proses, ada yang produk kan gitu diferensiasinya ya. Jadi di sini itu nanti kalau pertama kali Bapak Ibu lihat oh gaya belajarnya berbeda gitu ya, bisa dikelompokkan sesuai dengan gaya belajarnya. Misal di kelas itu ada 3 gaya belajar ya, visual, kemudian kinestetik, ada audio visual ya, dikelompokkan atau dikelompokkan jadi 2 ya bisa ya, kinestetik sama audio visual tadi ya. Nah, satunya diberikan video, satunya disuruh nempeli. Misalkan siklus air gitu ya, satunya disuruh nyimak video, yang satunya itu disuruh nempeli urutan siklus air. Kira-kira kalau gurunya 1 bisa apa enggak Bapak Ibu? Bisa tapi ruwet Pak. Ya bisa tapi agak ruwet ya, karena kalau kita nerangkan membimbing yang tadi kinestetik, yang satunya lari-lari ya kan ya. Jadi itu Bapak Ibu ya, sebenarnya belum siap tapi karena dipaksakan ya kita ya wis harus siap Pak, harus siap. Kan kita kan kemarin kan belajar itu kan ada di kisi-kisi itu kan ada samapta ya kan. Samapta itu artinya guru itu harus siap sedia dalam kondisi apapun, siap sedia itu. Baik, yang selanjutnya keterampilan dalam memilih media. Apa Bapak Ibu? Keterampilan dalam memilih media. Memilih media itu harus dilihat karakteristik dari media tersebut ya. Karakteristiknya itu cocok apa enggak ini kalau dipakai untuk anak ini, medianya ini ya. Jadi harus tahu karakteristik masing-masing. Ya, media video itu karakteristiknya seperti ini, media gambar itu seperti ini. Ya, jadi kalau berkaitan dengan memilih media itu harus tahu karakteristik. Yes, itu kata kuncinya ya. Bapak. Tapi Pak itu yang option, maaf Bapak, itu yang option E kan guru menyesuaikan dengan materi itu apa enggak? Salah satu alasan untuk keterampilan memilih media di kesesuaian dengan materi pembelajaran seperti itu. Itu include ke sini medianya. Nah, include ke karakteristik. Masuk ke karakteristik. Iya. Nah, jadi include ke karakteristik. Jadi yang E itu sebagai pengecoh saja. Begitu, Bu. Kadangkala itu memang ada di soal itu ada seperti itu. Saya pilih C, tapi kok yang E ini juga sepertinya betul. Begitu ya? Iya. Jadi itu hanya pengecoh ya. Itu sudah include dengan yang C. Begitu. Bisa dipahami, Bu? Iya, Pak. Bisa. Oke, lanjut. Berikutnya yang nomor
12 berikut yang benar terkait dengan media pembelajaran. Media pembelajaran itu adalah media yang digunakan untuk membawa pesan. Jadi kata kuncinya media itu fungsinya apa? Pembawa pesan. Itu ya. Jadi media itu untuk apa? Pembawa pesan dalam suatu kegiatan pembelajaran ya. Ya, selanjutnya ya nomor 13. Silakan ya. Ada salah satu yang baca, silakan. 13. Izin, Pak. Ya, silakan. Setiap materi pembelajaran memiliki tingkat kesukaran yang bervariasi. Untuk memudahkan siswa memahami materi yang memiliki tingkat kesukaran tinggi, guru sering memanfaatkan media pembelajaran. Misalnya media gambar atau tayangan video yang berisi sistem peredaran darah. Fungsi media pada pernyataan tersebut adalah A. Menampilkan objek yang terlalu besar. B. Menampilkan objek yang sulit diamati. C. Membuat konkret konsep yang abstrak. D. Menampilkan objek yang tidak dapat diamati dengan mata telanjang. E. Membawa objek yang berbahaya atau sukar didapat di dalam lingkungan belajar. Ya. Yang mana Bapak Ibu? Ini kan yang C kan ya. Nah, kalau menggunakan basis selesai. Ya, fungsi media dari pernyataan tersebut ini semuanya ini adalah fungsi media ya. Semuanya fungsi media, tapi kita lihat dulu yang atasnya. Setiap materi pembelajaran memiliki tingkat kesukaran yang bervariasi. Untuk memudahkan siswa memahami materi yang memiliki tingkat kesukaran tinggi, guru sering memanfaatkan media. Jadi tingkat kesukaran tinggi, guru itu memanfaatkan media. Jadi kalau kesukarannya tinggi itu pakai media lah. Berarti di sini berarti menjadikan yang konkret, membuat yang abstrak itu jadi konkret gitu ya. Sehingga yang tadinya itu membingungkan jadinya itu sudah ada dalam bayangan. Ada bayangan gitu loh. Karena kan jadi konkret ya, yang abstrak jadi konkret dengan adanya media. Di situ ya. Nah, menampilkan objek yang terlalu besar, kalau di sini nanti soalnya itu terkait yang diamati adalah gunung, sedangkan tidak mungkin kita itu membawa gunung ke dalam akhirnya pakai media kan gitu ya. Nah, itu berarti nanti larinya kemana? Menampilkan objek yang terlalu besar atau sulit diamati, itu pakai media. Ya, seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi kalau gunung, gunung dibawa ke kelas ya enggak bisa. Nah, itu berarti fungsi medianya untuk apa? Menjadikan objek yang terlalu besar itu bisa dimasukkan ke dalam kelas dengan cara pakai media gitu ya. Selanjutnya yang nomor 14, menggunakan masalah sebagai langkah awal. Berarti PBL kan ya. Berbasis masalah ya. Oke, selanjutnya. Nah, kalau kooperatif itu di sini cenderung ke mengelompok ya kan. Mengelompok, kemudian kelompok-kelompok itu mengungkapkan ide atau gagasannya masing-masing. Nah, berarti kalau semacam itu berarti masuknya ke kooperatif ya. Nah, Pak, kalau PBL itu enggak kooperatif. Iya, dia masuk kooperatif, tapi dia lebih condong ke permasalahan. Kalau yang kooperatif sendiri itu hanya berkelompok terus mengeluarkan pendapat gitu ya. Situ larinya. Nah, yang ke-16 di sini pembelajaran ekspositori. Nah, ayo silakan dibaca Bapak Ibu. Ada salah satu yang membaca nomor 16, silakan. Izin Pak. Ya, silakan. Seorang guru mengajak siswa melakukan kunjungan ke suatu lembaga, namun sampai di lembaga tersebut belum ada petugas dan narasumber yang melayani. Untuk mengisi kekosongan, waktu guru
Untuk mengisi kekosongan waktu guru tersebut memulai pembelajaran dengan memilih menggunakan strategi pembelajaran ekspositori. Pertimbangan guru memilih strategi tersebut yaitu A. Waktu belajar cukup banyak, B. Sumber belajar hanya dimiliki pendidik, C. Sedikitnya jumlah guru, D. Ruang kelas yang terbatas, E. Tidak ada sumber belajar dan media pembelajaran. Sumber belajar hanya dimiliki pendidik. Ekspositori itu apa sih Bapak Ibu? Ekspositori itu pembelajaran menekankan pada proses penyampaian materi secara verbal. Nah, berarti kan di sini cenderung itu sumber belajarnya hanya dimiliki oleh pendidik. Maka pakai ekspositori. Ekspositori ya. Tanya Pak. Ya, oke. Apa perbedaan? Tanya Pak. Ya, silakan. Apa sebenarnya perbedaan dengan textbook dengan expository, Pak? Soalnya ada yang berbasis textbook gitu kan, siswanya diberikan membaca terus gitu kan. Kalau ini kan expository itu kan dari gurunya gitu ya Pak. Jadi sebenarnya perbedaannya apa gitu? Kalau textbook gitu. Textbook itu berarti nanti larinya ke sebenarnya ke bahasa Indonesia itu ya, yang apa itu namanya ya? Saya lupa itu. Apa ya? Jadi di situ itu belajar itu harus menggunakan bermacam-macam ya. Jadi di situ ada menulis, membaca. Nah, itu larinya ke situ. Tapi kalau ekspositori ini hanya berasal dari guru. Berarti kan di sini tidak ada teks tadi ya. Berarti dari penjelasan guru saja, Pak ya? Iya, dari penjelasan guru saja begitu. Jadi masih ingat Bapak berarti kan dari buku ya. Yang bahasa Indonesia itu loh, apa ya? Kemarin itu sudah kita bahas kok, apa ya? Literasi. Bukan. Spesifik pembelajaran bahasa Indonesia itu. Pembelajaran. World language apa lain? Oh iya, world language. Waduh, sampai lupa. World language. Jadi di situ itu kalau memang textbook itu ya pakai world language itu. Jadi tidak hanya membaca saja. Di situ itu ada menulisnya, membaca, kemudian merangkum, meresum. Itu yang bagus seperti itu ya. Jadi world language ya, sampai lupa. Artinya bahasa ya, Pak. Jadi kalau memang pakai textbook jangan hanya textbooknya saja, tapi ada menulisnya, ada meresumnya, disuruh meresum, ya kan? Ada membacanya, suruh membaca ke depan gitu. Seperti itu. Jadi tidak monoton ya. Iya Pak. Nah, seperti itu ya. Terima kasih. Tadi siapa tadi yang saya sampai lupa. Saya Pak. Masih ingat Ibu. Ya, oke, lanjut berikutnya. Langkah-langkah ini berarti sintak ini. Sintak apa kira-kira kalau ada proyeknya ini? PJBL. PJBL ini ya, sintak PJBL. Ternyata sudah runtut Bapak Ibu ya sintaknya itu ya. Diawali dengan pertanyaan mendasar, kemudian mendesain proyek. Setelah didesain proyeknya disusun jadwalnya, terus memonitor kemajuan proyek, menguji hasil dan mengevaluasi pengalaman. Ini adalah sintak daripada PJBL. Jadi sudah runtut. Jawabannya apa? Jawabannya A ya, sudah runtut. Oke. Ini ya. Jadi ini sudah runtut, enggak ada yang diacak ini ya. Jadi enggak ada yang diacak. Lah ini kalau enggak tahu sintaknya mesti
jawabnya bingung. Ini gimana ya? Ternyata ini sudah tidak diacak dari jawabannya 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu ya. Sudah runtut sintaknya. Nah, sekarang sintak PBL. Nah, sintak PBL diawali dengan apa Bapak Ibu biasanya? Yang pertama, Kemudian masalah. orientasi siswa pada masalah. Masalah. Sintaknya kan ya, orientasi siswa pada masalah. Kemudian yang selanjutnya apa? Setelah diberi masalah, siswa itu diberi apa? Mengorganisasi siswa dalam belajar. Siswa dalam belajar. Jadi dikondisikan untuk siap belajar. Kemudian yang ketiga membimbing, penyelidikan, ya kan? Yang keempat mengembangkan dan menyajikan hasil karya di sini berarti dia maju ke depan untuk presentasi. Misalnya seperti itu. Ini adalah sintak dari PBL. Kalau yang atas tadi PJBL. Ya, jadi Pak, gimana caranya Pak? Cari saja urutan pertamanya, yaitu orientasi siswa pada masalah. Maka di sini nanti akan ketemu jawabannya antara antara C dan E. Ternyata setelah itu yang ketiga membimbing langsung kan tidak mungkin ya. Jadi tidak mungkin ini, berarti ini salah. Yang nomor 1 mengorganisasi siswa siap belajar kok ditaruh di belakang, jelas salah ya. Jadi jawabannya adalah C. Oke, selanjutnya. Mengamati fenomena sosial di sekeliling sekolah. Berarti discovery ya. Nah, discovery. Dan hasil pengamatan, discovery. Nama lainnya apa Bapak Ibu discovery itu? Halo, namanya apa? Penemuan. Ya, penemuan. Jadi di sini itu diawali dengan mengamati fenomena-fenomena sosial yang di sekelilingnya, kemudian diamati. Itu masuknya ke discovery. Pak Helminya terlempar. Mana? Pak Helmi? Ya. Tiba-tiba suaranya hilang. Iya, tiba-tiba suaranya hilang. Sepertinya banyak yang ngantuk kayaknya. Oke, ada yang ditanyakan sampai sini Bapak Ibu? Ini sudah terakhir. Ada yang ditanyakan? Silakan bertanya tentang terkait materi-materi tadi. Silakan. Pak, kalau tanya tentang yang lain boleh enggak, Pak? Boleh, silakan. Masih sama nggak pembelajarannya? Yang ya, ini silakan. Pak, tentang saya itu bingung pas ngerjakan tryout itu kan ada yang tentang usage sama flockway kalau nggak salah. Itu sebenarnya perbedaannya apa ya Pak? Usage. IPS Pak, IPS. Oh, IPS, Yusik sama Folkwest itu Yusik, ya. Iyalah, Yusik sama Yusik itu flockway. Yusik itu cenderung ke hubungan pribadi. Jadi di situ itu cara makan. Nah, kan beda antara tadi yang Folkwest itu sudah menjadi kebiasaan. Kalau yang ini tuh cara makan, itu nggak boleh bersendawa, itu cara bersendawa, itu masuknya ke Yusik. Iya.
Kalau Folkways, Pak. Folkways, contohnya, Pak. Folkways itu contohnya itu yang sudah jadi kebiasaan. Folkways itu seperti apa ya istilahnya itu cium tangan orang tua itu loh. Oh, ya. Nah, itu cium tangan orang tua itu. Kan ada kaitannya dengan orang lain. Tapi kalau yang Yusek itu masih berkaitan dengan individu itu sendiri. Iya, Pak. Makan itu nggak boleh kalau bersendawa itu nggak boleh. Iya. Kalau penampilan itu, Pak? Gitu. Berarti tata kelakuan. Hampir mirip dengan tata kelakuan ya. Hampir mirip dengan tata kelakuan itu Bapak Ibu. Folkways. Kalau misalnya contohnya kemarin kan sudah ada Bu ya. Sudah saya beri contoh sepertinya ada di materi rangkuman kok ya. Ada. Nanti coba dilihat lagi ya. Jadi perbedaannya itu kalau Yusek itu masih berkaitan dengan pribadi orangnya itu sendiri, tapi kalau Folkways itu sudah berkaitan dengan orang lain. Iya, Pak. Kasih, Pak. Itu ada di PKN, Pak. Pembahasan PKN. Ada di pembahasan PKN ya. Nanti dilihat lagi materinya, di situ ada contohnya kok komplit ya. Ada Morris ya. Ya. Ada yang mode. Paling yang Bapak Ibu ingat itu kan yang custom paling ya, yang diingat custom. Ya. Ada. Ya, adat istiadat. Iya, yang sering diingat itu kan custom itu kan ya. Nah, jadi Folkways itu ya kebiasaan itu ya yang ada di masyarakat itu. Kalau Yusek itu lebih rendah dia. Lebih rendahnya itu karena masih kaitannya dengan individu itu sendiri. Tapi kalau yang Folkways itu sudah berkaitan dengan orang lain. Kalau kita memberi ke orang lain itu pakai apa Bapak Ibu? Tangan kanan. Nah, pakai tangan kanan kan. Nah, kan ada kaitannya dengan orang lain ya, tangan kanan. Nah, itu masuk ke Folkways. Ya, tapi kalau sendawa, kemudian kalau senyum itu apa ya istilahnya? Bukan senyum ya, apa itu? Tertawa. Nah, cara tertawa itu kan tidak boleh terlalu apa Bapak Ibu? Tidak boleh terlalu terbahak-bahak gitu loh maksudnya ya. Nah, di situ. Oke. Mudah-mudahan bisa dipahami. Yang lainnya silakan, barangkali ada yang ditanyakan. Enggak ada? Ini ini Pak, keluar dari ini Pak, itu, Pak, materi boleh? Ya, silakan. Boleh, silakan, Bu. Yang di-share sama teman-teman dulu Pak, yang ada gambar rumah, matahari, charger, bahan DC, AC dulu, mengurutkan gambar, urutan perubahan cahaya matahari. Itu yang betul yang mana ya Pak ya? Urutan cahaya matahari. Lah itu Ibu bisa ikut besok ya. Itu sudah kita kumpulin. Itu pembahasannya tadi sudah saya umumkan di grup. Bahwasanya kita akan belajar bareng pukul 13 WIB ya. Meskipun yang UP itu boleh ikut Bapak Ibu. Apa? Di UP pun itu keluar ya, tapi beda. Maksudnya saya kan ikut grupnya UP bukan gitu. Boleh ikut. Maksudnya meskipun bukan yang pretest boleh ikut grupnya UP, mau ikut pretest ya boleh saja loh Bu. Boleh saja enggak apa-apa. Karena apa? Antara pretest dengan UP itu ya enggak beda jauh. Saya itu juga gini loh, kadangkala itu ya kisi itu diubah itu kita juga enggak tahu gitu loh. Kayak kemarin itu kita sudah memprediksi itu kisi-kisi kan enggak ada kisi-kisinya kan. Kita acuannya yang tahun lalu, tahun 2022.
Setelah kita pelajari ternyata ada yang baru lagi. Jadi barangkali besok di UP-nya juga ada yang baru. Nah, bisa ikut Bapak Ibu, bisa ikut yang pretest, silakan. Tidak Terima ada kasih, salahnya Pak. juga ketika kita belajar ya. Pak, masih ada kelas malamnya enggak itu? Soalnya kalau misalnya jam 1 kan kadang masih Di sekolah, Pak. ngajar. Iya, kelas malam Zoom, itu Pak. khusus untuk kampus. Kelas malam ini khusus untuk angkatan 18, Ibu. Yang UP. Kita itu yang malam itu untuk persiapan UP bulan Agustus kita. Makanya kita nyempatkan waktu itu siang hari. Kenapa? Karena siang malamnya ada kelas, yaitu angkatan 18. Gitu. Ya, Pak. Tolong di ini Iya. direkam aja, Pak. Makanya kami sempatkan ya, nanti kalau enggak bisa ikut ya nanti bisa nyimak videonya lah nanti ya, video. Pak, kalau misalnya saya ikut di kelompok 18 ini, terus saya besok pengen ikut yang siang, nanti link Zoom-nya bisa dibagi di grup yang 18 apa enggak? Link Zoom maksud saya. Link Zoom itu untuk yang 18 ya, nanti di-share di 18 saja, Bu. Cuman ini tadi kan karena pedagogik, jadi saya undang semua biar ikut ya. Karena pedagogik itu sering keluar gitu loh ya, terutama teori belajar itu. Yang siang katanya Pak, yang siang nanti bisa, kalau untuk link siang nanti bisa diikutkan nggak apa-apa ya Pak? Pak Helmi. Untuk yang 18. Iya, boleh ya. Nggak apa-apa, boleh ikut, boleh. Tadi kan, tapi kalau yang 18 itu khusus diikuti 18 sebenarnya. Tapi malam hari ini saya ikutkan semua gitu ya. Boleh Bu. Jadi nanti siang linknya di-share juga enggak apa-apa Bu Susi ya ke 18 ya. Terima kasih Bapak. Pak, boleh nanya enggak Pak? Tentang sertifikat itu, ada cara cepat enggak untuk menemukan nama kita di situ? Enggak perlu dibuka satu-satu. Oh, cara cepatnya langsung minta Bu Tiwi saja. Bu, tolong downloadkan satu untuk saya gitu. Cara cepatnya ya. Kan langsung dikirim Bu Tiwi lewat WA nanti ya. Cara cepatnya ya. Kalau boleh usul Pak, diurutkan di abjad aja, jadi kami gampang nengoknya per abjad gitu. Ini kalau ini kan harus mau nggak mau satu persatu kami buka gitu loh. Kalau boleh usul ya Pak ya, mohon maaf. Ya, nanti kami perbaiki Bu, ya enggak apa-apa. Kami perbaiki, nanti kami sampaikan ke Bu Tiwi ya. Bapak izin tanya Bapak. Ya, silakan. Ya. Bapak itu yang ini apa soal-soal yang di-share oleh Bu Ani ini yang banyak ini ya. Ini kemarin pada pretest kemarin Pak apa gimana? Ya, itu yang pretest kemarin keluar Bu. Gitu ya Pak. Dan juga yang di atas yang ada gambar-gambar itu yang kemarin keluar. Gitu. Sebenarnya yang di share panjang itu banyak yang di LMS sudah ada, tapi enggak ada salahnya kalau kita bahas lagi kan enggak masalah ya. Ya Bapak, ya nanti tak pelajari. Ya Pak, terima kasih. Ya Pak, besok. Ya. Seperti tadi teori belajar tadi kan ada yang keluar ya, di itu di pretest itu ya. Ini di sini banyak soal-soal baru ya Pak ya. Ada ini apa? UNESCO itu kebudayaan. UNESCO ya, tahun betul. 2010 Yang soal-soal baru itu yang terkait profesional, Bu. Profesionalnya itu ternyata yang enggak ada di kisi-kisi itu dikeluarkan gitu loh. Mungkin ya patokannya kan guru SD itu kan sudah pelajaran SD jadi dikeluarkan gitu. Iya, Pak. Masalah ASEAN ya itu keluar ya. Iya Pak. Makanya kami juga kemarin itu enggak merediksi sampai ke situ. Kami kan acuannya kan yang tahun lalu kan 2022 ya. Berhubung ada yang baru, ada yang nge-share, ya kami punya kewajiban untuk menerangkan ke Bapak Ibu gitu.
Iya. Ya Bapak, terima Ya. kasih Bapak. Ya gitu Itu ya mirip Bapak Ibu ya. soal-soal P3K, tes P3K. Ya, jadi intinya itu memang masih pelajaran SD. Tapi kalau kita lihat kisi-kisi itu sebenarnya enggak masuk tapi dimasukkan ya. Enggak apa-apa ya. Kita pelajari lagi ya. Oke, gitu Bu Susi. Saya kembalikan ke Bu Susi. Ya, Terima terima kasih kasih Pak Ilmi. Ya. Ya, Terima sama-sama. kasih Pada Pak. malam hari ini. Memang sebenarnya untuk malam hari ini kan untuk kelasnya RGS 18, namun ada beberapa soal yang memang baru gitu. Jadi Pak Ilmi ya sudah kita ikutkan saja teman-teman semua di sini. Nanti besok kita kita bahas soal yang kemarin di-share sama Bu siapa Pak Ilmi? Bu Ani. Bu Ani. Bu Ani. Ya, sama Bu Ani ya. Saya di ini kita lihat lagi dan sepertinya Pak Ilmi untuk soal pretest kali ini berkaitan erat dengan soal-soal P3K. Artinya seperti ya. Dilihat saya tanya ke teman-teman yang P3K kemarin itu ternyata banyak kesamaan. Tapi sebagian lagi jadi perpaduan antara P3K dengan UP mungkin seperti itu Pak Ili. Ya, malam hari ini mungkin kita cukupkan saja. Nanti besok kita bertemu di pukul 13 ya untuk pembahasan soal-soal yang telah di-share oleh Bu Ani. Gimana Pak Ilmi? Malam hari ini kita cukupkan saja. Ya, kita cukupkan Bu. Okay. Malam hari ini kita cukupkan saja. Terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang telah hadir dan bergabung bersama kami. Ikut belajar ya. Masih tetap semangat ya Bapak Ibu ya. Ya Bu. Semangatnya. Mohon doanya gitu Bapak Ibu. Insya Allah lulus. Ya. Amin. Sehat semuanya, dilancarkan sampai hari. Amin. Ya. Amin. Malam hari ini kita cukupkan saja. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Susi, Pak Ilmi. Terima kasih Pak Ilmi, Bu Susi. Ya, sama-sama. Ibu Bapak.